bahwa memang pengelolaan aset kita ini sangat-sangat kurang maksimal. Ada beberapa yang tadi disampaikan yang bisa kita jawab langsung ataupun yang masih butuh pendalaman terlebih dahulu, karena kita takut apa yang kita sampaikan ini jangan sampai salah. Yang pertama dari Mas Edi terkait inventarisasi aset, yang ini juga nanti ada yang beberapa tadi yang menyampaikan memang aset ini tidak hanya aset yang ada di sekitarnya. Aset kita ini dua ya, ada yang di dinas pertanian, ada yang di dinas perikanan, ada yang di dinas pariwisata, bahkan ada yang di dinas peternakan. Kemudian aset bergerak seperti mobil. Berapa jumlah mobil kita yang layak, berapa mobil kita yang masih bisa layak operasional, berapa mobil kita yang perlu diganti, itu kita juga masih belepotan. Contoh lagi yang ada di DLH, mungkin kita malu, jadi bawa bak sampah itu sampai ditutup apa namanya itu, triplek, bolong-bolong sampai ditutup triplek. Kita harus akui itu. Tahun ini kita pengadaan bak sampah besar-besaran untuk yang bak sampah yang sudah tidak layak itu kita pensiunkan. Kemudian juga pengelolaan aset yang DLH, truk-truk sampah kita, supir-supir kita. Jadi ini beberapa yang memang harus menjadi perhatian kita. Tapi jika pemerintahan ini berhasil, itu satu syaratnya punya uang untuk membangun. Sekarang aja kita untuk tahun depan itu TKD transfer ke daerah kita turun 600 miliar, nggak main-main, 22,5% dari total APBD tahun 2025. Jika kita berpatokan dengan APBD 2025, itu penurunan kita itu 22,5%. Salah satu sumber keuangan kita apa? Ya ini PAD. Aset-aset pengelolaan aset kita ini harus bagus. Kemudian juga banyak aset kesehatan kita, rumah sakit. Nah, ini beberapa aset-aset kita, tidak hanya yang berwujud yang berupa ruko-ruko yang bobrok-bobrok itu, tapi juga banyak wujudnya aset-aset kita. Nah, ini yang harus kita kelola betul untuk meningkatkan PAD. Kemudian jika ingin pemerintahan itu berhasil, maka efisiensi anggaran harus dilakukan. Selama ini DLH untuk truk sampah BBM-nya tiap tahun 5 miliar untuk hanya BBM saja. Betul, kurang lebihnya 5 miliar. Nah, kita lihat penggunaannya sesuai peruntukan apa tidak. Ternyata selama ini ada oknum yang nimbun itu gimana? Dia kerjasama dengan pihak ketiga, ngambil sampah dari perusahaan, kemudian dipilah dulu, ada tempatnya, kemudian baru yang sisanya masuk ke pemerintah daerah. Dia punya keuntungan pribadi. Nah, hal-hal seperti ini sudah kita ketahui. Oknum seperti ini sekarang sudah kita pindah tugaskan ke tempat yang lain. Jadi memang keseriusan ini. Ada lagi aset kita di dinas pertanian. Alasannya untuk pembibitan butuh anggaran 400 juta, penghasilannya hanya 200 juta mendapatkan. Saya sederhana saja, tak panggil kelompok petani. Ini aku punya aset segini besar, kamu ngelola gimana? Oh Pak, kalau kita ngelola, kita ngasih PAD untuk pemerintah daerah 200 juta, bahkan bisa lebih. Tergantung nanti bagaimana kita awal ini pengelolaannya, hasilnya awal ini gimana. Kita nggak ngeluarin apa-apa, lahan itu dirawat, kita sudah dapat 200 juta. Daripada mengeluarkan 400 juta untuk pembibitan, keuntungan hanya 200 juta. Kalau kita sebut kerugian
kerugian banyak aja alasannya. Ya, nah ini beberapa yang pengelolaan yang tidak efektif. Banyak memang aset kita termasuk yang mungkin aset-aset yang disewa pihak ketiga. Kita masih menyelidiki terkait modus di lapangan, masih kita investigasi seperti apa. Tadi ada yang menyampaikan dari Mas tadi katakanlah bahwa ada sewa menyewa UMKM dari Mas Abdul Muin, dari Mas Ambon. Itu juga aset kita ini sekarang ini banyak yang pendataan ulang. Jadi ada memang modusnya, salah satunya ini A milik ruko ini disewakan lagi, ya kan? Disewakan. Seharusnya tidak boleh bahwa A ini harus mengelola ruko ini. Kalau nggak mampu, berarti orang lain bisa menggunakan. Daripada dia yang mendapat keuntungan lagi dengan mungkin selisih hanya 10 juta itu dikelolakan pihak yang lain, ini kan tidak betul. Berarti kan harga sewa ruko kita yang seharusnya murah bisa menjadi mahal. Izin Pak Bupati, jadi gini, di pandangan Pak Bupati, sewa tempat yang strategis yang miliknya pemerintah itu UMKM mau menyewa pun itu harga mahal dengan pihak ketiga Pak Bupati. Ya, makanya nanti kita ini inventarisir semua aset-aset kita. Termasuk saya ini berseberangan dengan Mas Ham tadi itu termasuk di aset warung Dowo. Jadi beliau menjadi penasihat hukum lawannya pemerintah. Tidak apa-apa, gua menang sampai mau menang aku menurut. Iya, warung Dowo itu juga sama aset kita yang dikuasai pihak ketiga yang sekarang lagi kita pertahankan bagaimana ini sampai ingkrah selesai. Setelah itu kita manfaatkan untuk yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini banyak memang trouble-trouble di lapangan seperti ini banyak. Makanya Mas Yus saya suruh tahun depan seperti kita masuk ke mall. Kita masuk ke mall, ke lahan parkir mall, katakanlah Tunjungan Plaza yang canggih. Ketika ada parkiran mobil yang kosong, kan ada tulisan ketersediaan parkir kosong sisa 10, yang terisi 700, kan seperti itu. Nah, aset kita nanti ke depan pengelolaannya harus seperti itu. Jadi ketika ada bedak di pasar, kosong, nggak usah jauh-jauh ke pasar. Sudah lihat di websitenya Pemkat, itu bisa teridentifikasi. Oh ini kosong, lahannya di sini. Nanti mungkin di sini ada bedak kosong, katakanlah 10. Saya sampaikan ke PLT Disperindak Bukuta, Bu, di Bangil itu orang-orang jualan di banyak pasar. Barusan tanggal 24 kemarin dibersihkan malam hari. Gimana kita adil kepada penyewa kita yang di luar tidak bayar sewa, bayarnya ke paguyuban, ambil listriknya dari dalam pasar, ya kan? Tidak tahu bayarnya ke siapa. Nah, saya sampaikan ke Bu Mita sama kepala pasar saya panggil, itu yang di depan harus bersih. Karena apa? Karena kalau tidak bersih, orang naik motor berhenti beli di situ nggak masuk ke pasar. Sedangkan yang bayar iuran retribusi itu ada yang di dalam pasar. Sekarang kita buktikan bersih apa enggak? Bersih. Saya sampaikan ke kepala pasar, kalau nggak bersih sampai sih pindah. Jadi seperti itu saja, kita sederhana. Termasuk yang di plaza ini, saya tunggu Bu Mita sampai akhir tahun ini berani ada yang dieksekusi atau tidak. Kalau tidak ya pindah Bu Mita, nggak mampu. Jadi Bu Mita menyampaikan pasar Purwosari itu, Pak Bupati nanti saya itu sama tetangga saya sendiri. Sampai aja tetangga, Bu Mita, aku dulurku dewi gak tak bela. Jadi ada kan yang di pasar Tenggo jualan durian, ngaku saudara saya Satpol PP, Satpol PP tidak berani tertibkan. Pak Ridho sudah tertibkan, kalau keluarga saya sudah tambah tertibkan sana.
Pak Ridho. Sampai Pak Ridho kemarin rame mobilnya dikasih durian. Tuntut Pak Ridho. Akhirnya ketemu yang ngasih durian, tanda tangan di kecamatan, disaksikan polsek. Kalau oknum-oknum itu berjualan lagi, itu maka akan langsung diangkut oleh Satpol PP. Karena apa Pak? Karena pasar Tinggo itu yang sudah lumayan bagus akan tercoreng lagi karena pedagang durian. Karena apa? Pedagang durian yang jualan di luar itu memang warga kita. Tapi ini memberi presiden buruk ke pasar Tinggo yang dijual kadang durian mentah. Akhirnya di mana viral, akhirnya apa? Jangan beli duri di Cengho karena di sana itu duriannya mentah. Seolah-olah di Cengho ini semua pedagangnya penipu semua. Nah ini sudah saya mulai dapat bulan 3 sudah ramai itu. Saya kasih pengertian sampai 5 bulan 6 bulan ternyata jualannya cepat. Bahkan saya beli sendiri kayak mentah bisa aku. Aku kawasan nang gunung gak ada ajudan tuku gak topi. Aku tuku durian. Kayak mentah bisa. Sing tak pangan nang gunung mateng, sing tak bawa nang mobil mentah. Oh ini mesti kena ditotor. Jadi seperti itu. Karena potensi satu-satunya PAD yang tinggi itu di salah satunya adalah pasar Tingho. Itu PAD kita. Ini juga sebagai wajah Kabupaten Pasuruan karena yang berwisata orang luar Kabupaten Pasuruan. Bumita sudah saya sampaikan. Bumita semua yang di Tingho itu ganti semua, mulai dari kepala pasar sama staf-stafnya ganti semua. Karena apa? Ketika saya minggu ke sana, nggak ada orang sama sekali. Saya ke sana sendiri, nggak ada orang sama sekali. Sekarang sudah diganti sama beliau. Ganti minta Pak, ini ada yang P3K, sudah minta ke BKPSDM untuk penugasan di tempat yang lain. Jadi kita ini memang sekarang ini terkait masalah aset kita tidak main-main. Kemudian Mas Ambon jangan salah, sekarang ini paling enak hidup di Pasuruan Timur. Karena apa? Karena harga gabah sekarang 6.500. Dulu kalau 1 hektar sawah itu hanya untung dalam 3 bulan 8 juta, 9 juta, sekarang ini bisa untung sampai 40 juta, 50 juta. Makanya kita tertibkan aset kita yang di sektor pertanian banyak di Bangil itu ada lahan sawah kita. Kamu kalau mau garap situ sewa dong, sewa. Jadi saya sampaikan semua. Sekarang kita tertibkan semua. Yang teriak banyak, yang teriak. Ternyata yang teriak itu selama ini tidak sewa. Iya Pak, tidak sewa. Kita nggak melindungi siapapun yang menggunakan aset kita harus bayar sewa. Kalau yang mau di Bogor itu gampang Mas Erik, sementara kayak gitu aja. Nanti kita guyon kita kasih sewa sama. Jadi kita ini harus juga memberi kepastian kepada para UMKM yang menyewa di tempat kita. Jangan seperti contoh di pasar Bangil kemarin. Jadi yang bayar upah guyupan omsetnya lebih banyak daripada yang bayar di tempat kita. Ke depan kita pengelolaan untuk sewa. Saya sampaikan, kepala pasar Bangil berapa pedagang 1.500? Enggak sampai bayar. Sekarang berapa PAD-nya? Satu hari cuma 1 juta. Kalau bayar semua 2.000-an saja dengan sewa terendah 2.000-an bayar sewa, itu berarti dia harus mendapatkan uang 3 juta. Dia cuma dapat 1 juta, tidak bisa, pedagangnya lebih kurang dari itu. Berarti banyak yang tidak jualan di pasar Bangil. Karena kita tidak memaksa, karena apa? Fasilitasnya memang bobrok pasar Bangil. Kalau hujan itu sudah menggenang airnya semata kaki. Kalau pakai sepatu ya emang sepatu ini. Iya Pak. Nah ini beberapa yang harus kita tertibkan. Ini kepastian bagi para penyewa di 14 pasar daerah kita. Jadi memang ini sudah mulai kita perbaiki satu persatu. Kemudian juga terkait juga klaim dari pihak ketiga. Ada BPR di sini menganggap bahwa Plaza Bangil itu adalah miliknya, tidak mau bayar sewa.
sekarang kita suruh investigasi dari Disperindak kapan bisa kita eksekusi. Karena kita sudah melakukan apa yang disampaikan oleh Mas Ujung, pakai pengacara negara via Kejari. Itu apa sih sebelum penuntutan itu namanya? Ada kita namanya mempertemukan dari Pemkab sama non litigasi. Namanya non litigasi sudah kita lakukan, bahwa ini loh aset Pemkab, itu sudah kita lakukan. Tapi kalau tidak mau, ya kita main cara lain, yaitu salah satunya kita tuntut secara hukum. Nah, ini saya minta dukungan dari jadi ini yang salah satunya yang dipanggil. Itu ternyata tidak hanya dipanggil. Tadi disampaikan oleh Mas Edi tadi ada di di terminal Pandaan. Ada juga di Purwosari. Ada lagi juga di arah Wonorejo. Jadi sekarang ini kita tertibkan semua aset-aset kita menjadi satu single window yang ketika bisa kita cek di mana aset kita itu berada. Jadi kita masih belum melakukan yang dilakukan pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu dan antara itu sudah tahu bahwa asetnya BUMN itu sekian triliun. Kita ini belum tahu aset kita ini bernilai berapa. Ini kita belum tahu, karena ini juga harus melibatkan pihak ketiga, yaitu yang bagian appraisal. Contoh dipanggil di Swadesi, saya sampaikan tahun depan sudah tidak menerima sewa karena mau kita perbaiki, karena di situ tinggal sedikit sentuhan maka akan ramai kembali seperti dulu. Jumat Sabtu Minggu pasti ramai Pak, karena peziarah ke makamnya Mbak Syarifah Siti Khadijah itu luar biasa, bis-bisan. Tinggal kita sedikit saja, sedikit kita kasih sentuhan-sentuhan, kemudian bangunan yang sekarang ini kita robohkan, yang nyewa sekarang kita dahulukan. Kalau kita bangun ruko, kamu mau nggak nyewa lagi di sini? Kalau nggak mau, kita kasihkan pihak yang lain dengan harga sewa yang diappraisal. Saya itu banyak nolong UMKM. Kadang UMKM itu tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Kenapa? Contoh, sudah kita kasih tempat semua, ternyata jualannya sekarang jualan, besok tidak, sekarang jualan, besok tidak. Petani juga sama, kelompok tani kita kasih bantuan, hand tractor, dia dipakai kelompoknya sendiri. Di luar itu tidak boleh. Padahal petani kita ini tidak hanya kelompok mereka. Nah ini yang sekarang lagi kita evaluasi. Sekarang kita di pertanian kita dapat mesin combine, tidak kita serahkan ke kelompok tani. Kita mau bikin grup Badan Layanan Usaha Daerah yang di situ bergerak di bidang pertanian. Ketika sewa panen mesin combine di luar 1 juta, 1,5 juta sampai 3 juta, mungkin di tempat kita hanya 1 juta atau kurang, bahkan bisa lebih rendah lagi. Yang penting petani untung di sini bisa untuk perawatan halal. Nah, ini beberapa yang akan kita lakukan. Kemudian aset ini kita ini Pak Pasuruan ini luar biasa. Belum aset kita yang ada di Kota Pasuruan, sisa-sisa kantor-kantor yang lama itu banyak yang mau nyewa gratis, tidak kita kasihkan. Kalau mau nyewa bayar. Iya, namanya sewa, termasuk di rest area OKD. OKD itu emas itu. Loh, itu sangat emas. Kalau nggak tahu saya kalau terkait dengan ternak tahu. Iya, saya mungkin kita cek lagi. Termasuk saya pernah ke Purwosari ke Arjuna Agroteknova. Gimana ini Pak? Kita bangun di situ miliaran. Gimana caranya bisa? Saya sampaikan. Badan kuburannya.
kayak Sandiaga Hill. Omongan saya ini ditanggapi oleh teman-teman ASN ini sangat noboro. Iku lagi dol, dari kuburan ya Sandiaga Hill. Iku regone iku ngeliatan. Kadang cuma berapa meter isi 4 orang aja di Sandiaga Hill 2 miliar, 3 miliar. Iya. Tapi tidak bisa dilakukan karena itu adalah dana DAK. DAK itu harus ada pembuktian pemerintah daerah bahwa aset ini bisa digunakan sebagai tempat wisata. Mau dipakai wisata apa Pak? Air tidak ada di sana. Bis manuver mau ke sana sulit. Iya, mau wisata keluarga terlalu jauh. Nah ini yang menjadi PR kita bersama. Mungkin teman-teman nanti ada usulan dibuat apa mungkin. Kok bisa perencanaannya di sana Pak? Wes iku urusan biaya bisa dibahas. Iya, jadi teman-teman ini, ayo kita kalau ada masukan usulan, nggak usah sungkan-sungkan sampaikan kepada kita. Termasuk yang tadi disampaikan juga ada bank, itu bank kita, Bank BPR Mina Mandiri. Yang kantor awalnya itu kantor pusatnya di sini di Keraton yang lain, itu sekarang kantor pusatnya karena di sini banjir dipindah ke Gondang Wetan, tapi tetap memperhatikan aspek historis, tidak boleh merubah bangunan yang sudah masuk cagar budaya. Kemudian ya termasuk yang di Pasar Pan yang disampaikan Mas Erik tadi, bahkan saya itu di WA sama pedagang, Pak saya mau perpanjang Pak, katanya ada surat kayak paspor gitu, bayar 500.000 kalau mau nyewa ruko. Saya sampaikan ke Bu Mita ada seperti ini. Jawabnya apa? Kepala pasar sana, Pak, buati saya itu hati-hati kontak SP aku guyon. Saya sampaikan, ojo sampai aku guyon SP awakmu. Kok aku guyon bisa tak SP awakmu? Kok enak berarti kok ada kartu gitu. Itu bayar 500.000 untuk kalau mau memperpanjang itu. Padahal kan sudah ada juknisnya, sudah ada sewanya tiap tahunnya berapa. Itu sih bayar 500.000. Ketika ditegur jawabannya, buat saya guyon. Jadi ini beberapa modus-modus, termasuk nanti juga peningkatan PAD kita yang menjadi temuan BPK. Juga kemarin BPK bahkan saya minta tolong untuk investigasi khusus masalah PAD. Kebocoran kita masih lumayan banyak di sektor parkir, retribusi parkir, di sektor retribusi pendapatan, sewa, itu juga banyak kebocoran yang juga sudah diinvestigasi oleh BPK. Nah ini yang beberapa yang menjadi tugas kita bersama. Jadi nanti saya juga kepada teman-teman, jika ada informasi apapun di lapangan, kasih tahu kepada kita. Karena kita butuh perspektif dari pihak ketiga. Jadi ini yang kadang tetap ketika ada informasi dari pihak ketiga, nanti yang di lapangan kita telusuri valid tidaknya informasi tersebut. Apapun bentuk informasi itu kami sangat menghargai. Kemudian juga ya ini yang bisa kita sampaikan terkait dari beberapa pertanyaan dari teman-teman. Monggo, saya ini di era pemerintahan saya ini, mulai dari tahun-tahun pertama ini, aset adalah menjadi salah satu concern utama kita. Karena kalau aset ini bisa kita kelola dengan baik, bisa kita perbaiki juga, maka akan banyak peluang yang bisa kita dapat dari pengelolaan aset ini. Ketika PAD naik, berarti PAD pendapatan asli daerah itu bisa kita gunakan tahun berikutnya untuk menunjang pembangunan kita. Jadi mungkin itu beberapa yang bisa kami sampaikan. Kemudian juga aset yang sudah saya sampaikan tadi
di semua kecamatan, di semua desa. Itu kita identifikasi. Padahal kita beberapa aset kita lepas. Salah satunya di Gondang Wetan untuk kebutuhan program strategis nasional, salah satunya sekolah rakyat. Di Gondang Wetan itu ada aset kita bentuk lapangan yang tidak terlalu yang kurang mempunyai nilai. Akhirnya kita lepas untuk mendukung sekolah rakyat. Nah, ini kan kalau untuk ini kita welcome kita. Karena yang selama ini sekolah rakyat yang sekarang menggunakan aset pemerintah, bekas kantor pemerintah kita di kota sama sekarang ini di BLK itu sementara. Mulai tahun depan ada pembangunan, mungkin tahun 2027 sudah ada tempat yang lain. Karena sekolah rakyat ini memang ditujukan untuk masyarakat yang ada di data desil 1. Kalau dulu kan sangat miskin, kemudian hampir miskin, sekarang tidak ada istilah itu. Yang ada adalah di desa itu data tunggal sosial ekonomi nasional DDSN itu mengatakan masyarakat yang memang sangat tidak mampu itu ada di desil 1 dan desil 2. Nah, ini alhamdulillah beberapa putra-putri Kabupaten Pasuruan bisa menikmati sekolah rakyat yang ada di tempat kita. Alhamdulillah menterinya juga dari Gus-Ipul dari Pasuruan. Jadi Pasuruan ini mendapat prioritas untuk pembangunan sekolah rakyat. Mungkin ini beberapa bisa kami sampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan atau yang perlu ditanyakan lagi, tidak